A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini tentunya juga menjadi hari yang istimewa karena Cahaya Hati Indonesia kali ini hadir di kota Jakarta, tepatnya di Kodam Jaya. Luar biasa, ini Masya Allah hadir di hadapan para prajurit ya dan juga perwira di Kodam Jaya dan juga ibu-ibunya juga hadir di sini. Tentunya ini juga dalam rangka untuk menambah keimanan. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk tema kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai membela negara sebagai kewajiban. Tapi sebelum saya masuk ke tema, saya akan memperkenalkan dulu dan juga izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Beliau adalah Ketua NU DKI Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau saya menyebutin Kiai ini tidak hanya Ketua NU, tapi juga Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta ya Kiai ya. Luar biasa, banyak ini datanya. Iya. Bela negara itu. Bela negara, betul pas bahasanya. Terima kasih banyak Kiai Samsul Ma'arif sudah hadir di sini. Di samping beliau hadir guru kita Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau ngelihat Ustadz Erik Yusuf ini Pak ya, bawaannya tenang gitu ya, santai. Kebetulan juga beliau ini ketua di MUI ya Ustadz ya? Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam di MUI. Masya Allah, di Majelis Ulama Indonesia. Luar biasa ini guru-guru kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Dan di samping beliau hadir yang paling cantik dari 3 orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Nevi Hilya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas David. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Seneng banget Ustazah ngeluangin waktu datang hari ini Ustazah. Alhamdulillah sama-sama Mas David. Temanya kali ini tentang bela negara sebagai kewajiban Ustazah. Iya, harusnya saya yang dibela ya sebagai wanita. Tapi ini juga perlu karena kita perlu juga sudut pandang dari kaum perempuan, ya kan? Begitu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema, saya akan ajak kita semua untuk menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bela negara merupakan sikap yang harus dimiliki sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Namun, di dalam agama Islam, bela negara tidak dijelaskan secara tekstual, tetapi ada perintah jihad yaitu mengarahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk memerangi musuh. Bela negara merupakan hal yang bukan sunnah lagi, tetapi fardu ain. Rasulullah SAW bersabda pada hari pembebasan Mekah, tidak ada lagi hijrah, akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, berangkatlah. Maka dari itu, marilah kita pupuk semangat bela negara kita dari sekarang dengan landasan iman, Islam, dan ihsan agar kita membela negara dengan tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya jadi ingat ada lagu Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Gimana? Hubbul waton minal iman. Wala takun minal hirman. Inhadhu ahlal waton. Ayo. Benar ya, hubbul waton minal iman. Nah, sebelum ke Kiai izinkan saya dulu untuk berikan kesempatan kepada yang hadir di sini untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Nama dan langsung pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama kami Letnan 2 Aranud Dadang Purnama Saputra dari Resimen Aranud 1 Paletehan. Mohon izin
kami ada satu pertanyaan terkait sebagai kami seorang prajurit yang memiliki kewajiban untuk membela negara di paling depan. Akan tetapi di sisi lain kami memiliki keluarga yang harus ditinggalkan dalam melaksanakan dinas ataupun tugas. Pertanyaan kami, bagaimana agar kami cara untuk istiqomah dalam menjalankan dua kewajiban tersebut. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kepala keluarga wajib menjaga keluarga, tapi sebagai tentara, sebagai prajurit juga wajib untuk menjaga negara, ya kan gitu. Nah, gimana nih Ustadz supaya kita benar-benar bisa amanah dan istiqomah dengan dua kewajiban tersebut? Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali ini. Jadi bela negara ini adalah amanat Undang-Undang Dasar. Tidak hanya sekedar itu, tapi Madinah Charter atau Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah dalam bahasa sejarah populer dengan Mitsaqul Madinah, sebuah perjanjian Nabi bersama masyarakat Madinah pada waktu itu yang terdiri dari banyak suku, termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan dengan orang Yahudi, itu semua sepakat membuat sebuah perjanjian yang isinya adalah mereka harus saling menjaga dari serangan yang datang dari luar. Jadi sama-sama punya kewajiban bela, kalau boleh dikatakan negara, ya bela negara. Cuma pada waktu itu belum ada istilah negara. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika satu sisi seorang prajurit punya kewajiban untuk membela negara. Di samping atau di sisi yang lain juga punya kewajiban untuk ngurusi keluarga. Nah, ketika ada dua kewajiban, mana yang harus didahulukan, maka yang harus diambil adalah kewajiban yang punya kepentingan yang lebih besar. Tentu sebagai lembaga institusi negara seperti lembaga ketentaraan, seseorang ditugasi untuk melakukan tugas perang misalnya, tapi tetap negara ini harus menjamin hak-hak sebagai warga negara. Kan tidak perang terus ya, masa perang terus. Jadi tentu satu sisi ya diberikan kewajiban melaksanakan perang misalnya, bela negara, tapi sisi lain juga punya hak untuk ya hidup keluarga. Nah, hidup keluarga, bapak punya kewajiban kepada anak istri. Hanya momen-momen tertentu saja, yaitu harus mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu datang membela negara. Nanti bisa di waktu-waktu yang lain urusan keluarga, kan masih banyak waktu, enggak usah takut. Kecuali sudah tidak ada waktu lagi, kan waktunya masih luas. Insya Allah dua-duanya adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz, silakan Ustadz Erik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gembira nih saya kalau di hadapan para prajurit, perwira-perwira ini jadi semangat kita nih Kiai ini ya. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi Kiai Samsul membahas tentang masalah bela negaranya, tapi di akhir bicara masalah keluarga. Saya mau lihat dari sini aja. Ada fikih sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari Ibnu Qudamah ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa berapa lama sih sebetulnya ya seorang suami, pemimpin keluarga itu bisa meninggalkan rumah. Wah, kan begitu kan? Jadi menurut beliau berapa lama? Tahu berapa lama? 6 bulan.
6 bulan, makanya kalau tentara-tentara istrinya harus ikut semua ya kan. Jadi begini, kisahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau kan selalu belusukan, selalu inspeksi ya, berkeliling. Kemudian suatu hari beliau bertemu dengan seorang wanita yang kemudian suaminya sedang kemudian bepergian begitu. Nah, saking lamanya bepergian, wanita ini kemudian kesepian dan berpuisilah kurang lebih begitu. Nah, kemudian sahabat Umar ini mendengarkan dan merasakan kesedihan itu. Dari sana beliau langsung buru-buru pulang, tanya sama putrinya Hafsah. Berapa lama sebetulnya seorang wanita bisa menahan untuk tidak bertemu atau bergaul dengan suaminya? 4 sampai 6 bulan. Nah, karenanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu langsung, jika seandainya saya juga mengirimkan atau berperang ya melawan musuh, kami akan kemudian menentukan waktu durasi terlamanya 6 bulan dan itu harus pulang dulu atau berganti shift selama itu. Nah, jadi intinya kalau seandainya ada tugas ya, tidak boleh lebih tidak bertemu dengan istri itu 6 bulan. Nah, tapi kan kita kan bisa dalam waktu misalnya 2 bulan berkunjung misalnya ya. Atau yang lagi tugas di luar kota. Kalau tentara-tentara saya tahunya, pahamnya saya itu istri harus ikut kan begitu. Kalau tidak ikut ya itu masih ada waktu berapa bulan untuk kemudian bertemu. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Nah itu agar supaya apa? Agar supaya yang namanya tadi bela negara fokus untuk nanti bertugas di battlefield atau di lapangan atau di satu daerah itu bisa fokus. Karena lebih dari situ nanti lagi menjaga fokus begini tiba-tiba rindu lihat tiang listrik seperti istrinya kan gitu kan. Lihat Udah menghayal. lihat aduh gitu. Lihat pohon semua seakan-akan langsung harum pohon itu tiba-tiba seperti harum istrinya gitu. Nah, nanti nggak fokus, kocar-kacir pasukan kan begitu ya. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan kalau kita lihat semuanya, kalau di sini lain. Di sini fokus semuanya ya kan. Fokus insya Allah ya, kalau ditugaskan ke daerah pasti fokus kan? Fokus. Insya Allah. Ingat istri kita, jangan lihat istri orang. Nauzubillah min dzalik. Kurang lebih seperti itu insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Erik. Lagian juga Ustadz kalau kelamaan 3 bulan ya kan, pas nyampe di rumah anaknya manggil om. Udah kelamaan. Udah gak kenal. Om, siapa ini? Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Erik. Di samping Ustadz Erik sudah hadir Ustazah Nevi Hilya. Ustazah, dari sudut pandang perempuan melihat tema membela negara. Karena biasanya kalau bicara bela negara ini identik dengan kaum laki-laki ya kan. Nah kalau kaum perempuan partisipasinya seperti apa nih Ustazah? Silakan Ustazah. Izin senior Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng ya, kaget, semangat, alhamdulillah. Kalau dalam perspektif perempuan, wanita gitu, membela negara, laki-laki identik ya Mas David. Tetapi perempuan yang ditinggalkan pun juga harus membela aifahnya, membela kehormatan dirinya. Makanya perempuan-perempuan akhir zaman apabila tadi kan maaf Pak Ustadz bilang kalau bisa ikut, nah kalau nggak boleh ikut dari aturan dari atasan kan kita nggak bisa ngajak ya. Padahal pengennya diajak, itu gimana perempuan dalam membela dirinya gitu. Makanya akhir zaman itu dikatakan oleh ulama perempuan itu membela diri dengan 2 hal. Yang pertama adalah iffahnya, kehormatan dirinya. Izzahnya, kedudukan dirinya. Artinya derajatnya dia dihormati, dimuliakan oleh dirinya. Oleh karenanya kita ambil dari segi istiqomah itu memang berat. Ulama mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Gitu ya kalau nggak salah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah yang dimiliki. Ada perempuan bisa masak juga, bisa nyuci juga. Bisa nyuci, bisa jualan juga. Bisa jualan semuanya. Bisa jahit juga.
Tapi ada perempuan yang bisa masak nggak bisa nyuci, yang bisa nyuci nggak bisa jahit, yang bisa jahit nggak bisa dandan gitu. Tetapi kalau kita sudah istiqomah, istiqomah dengan apa? Bertekad dengan lisannya mempertahankan kalimat syahadat, iffahnya dijaga. Istiqomah dengan hatinya, niat yang benar, yang jujur untuk menjaga kehormatan suaminya. Saat suami lagi pergi untuk membela negara. Karena perempuan banyak yang dijaga. Jaga kehormatan suaminya, jaga kehormatan keluarga suaminya, jaga kehormatan dirinya. Yang ketiga adalah istiqomah dengan jawarih. Dengan anggota tubuhnya selalu mempertahankan untuk tetap taat dalam syariat-syariat Allah. Jadi memang gak gampang Mas David kalau misalnya kita punya suami gitu yang long distance kayaknya gitu. Berat lebih 2 kali lipat lebih berat dan mudho'afah lipat ganda juga pahalanya. Karena memang susah untuk menjaga diri daripada mengendalikan syahwatnya. Makanya Nabi setelah pulang perang Nabi bilang sama sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kan begitu. Nabi habis pulang perang Mas David masih berdarah-darah, masih capek. Nabi ngomong sama sahabatnya, wahai sahabatku kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, apa ada yang lebih besar daripada jihad dengan nyawa, dengan darah berkucuran, masih dengan peluh-peluh keringat capeknya gitu jihad? Kata Nabi ada, lebih besar daripada jihad membela negara dengan nyawa, yang itu adalah jihadun nafsi. Berjihad membela hawa nafsu kita. Itu sih yang dipertahankan. Jadinya mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjaga iffah dan izzahnya dalam sudut pandang wanita. Kurang lebih seperti itu. Terima Allah kasih Ta'ala banyak. wa Rasuluh a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Nelvi. Nanti kita insya Allah akan lanjut lagi bahasannya ya. Guru-guru kita nanti akan mengkaji tema ini tentang membela negara sebagai kewajiban. Dan juga membela negara bisa jadi ibadah juga ya Ustadz ya. Bisa jadi ibadah juga. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Mu Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama tadi kita mengawali di segmen ini menyimak pembacaan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59. Dan untuk membahas, mengkaji tentang ayat tersebut melalui kajian tafsir, mari sama-sama kita dengarkan kajian dari Kiai Haji Samsul Ma'arif. Silakan Kiai, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, para tentara, bil khusus host kita yang kuanteng banget, Bapak Kiai David Holik. Pada kali ini kita akan membahas kajian tafsir surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atiullaha wa atiur rasula. Taatlah kalian semua kepada Allah, juga taatlah kalian semua kepada Rasul.
wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri di antara kamu sekalian. Pertanyaannya, manhum, siapa mereka yang disebut ulil amri? Kalau kepada Allah semuanya mafhum, jelas. Kepada Rasul jelas. Sekarang taatilah kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Dalam tafsir dijelaskan, wahum, adapun ulil amri itu adalah al-wulatu. Dari kata walin, jamaknya wulat. Siapa? Para penguasa. Ala nasi, penguasa umat manusia. Minal umaroi wal hukami wal muftin, yaitu dari pemerintah, dari para ahli hukum, dan para mufti atau para alim ulama. Dengan demikian yang dimaksud ulil amri adalah umaro dan ulama. Dalam urusan keagamaan adalah ulama, dalam urusan kenegaraan, kemasyarakatan disebut dengan pemerintah. Pada ayat ini disebutkan atiullah wa atiur rasul, tetapi tidak disebutkan wa atiu ulil amri. Apa rahasianya ini? Kalau ketaatan kepada Allah, kepada Rasul itu mutlak. Nah, ketaatan kepada ulil amri itu dibatasi. Dalam hadis Nabi disebutkan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk karena maksiat. Pokoknya selagi pemerintah itu mengajak kita ini baik, maka wajib kita taati. Sekalipun dalam Al-Quran tidak diatur, dalam hadis tidak diatur. Misalnya ada orang naik sepeda, enggak pakai helm, ditangkap polisi. Kok mentang-mentang ustadz, kenapa saya ditangkap, dalilnya mana? Kok tanya dalil? Jadi sekalipun tidak diatur oleh Quran maupun hadis, karena itu diatur oleh undang-undang, ketaatan kepada undang-undang, aturan pemerintah itu sama saja bagian daripada ketaatan beragama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian terjadi perselisihan dalam satu hal, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan Rasul. Apa maknanya ini, Pak? Orang kan selisih, salah satunya memang Al-Quran maupun hadis belum mengatur, atau mengatur tapi tidak rinci. Mengapa disuruh kembali? Ini diajarkan oleh para ulama-ulama kita, menafsiri ayat faruddu ilallahi wa rasul adalah bentuk ijtihad. Apa itu ijtihad? Badlul wus'i linailil ahkam, mencerahkan, mengeluarkan segala bentuk kemampuannya untuk mendapatkan ketetapan hukum. Artinya apa? Harus melalui ijtihad. Kira-kira ibu-ibu pernah enggak yang namanya berselisih dengan suami? Bu, sering. Kalau berselisih pakai akal sehat, tidak mengikuti hawa nafsu. Apa kira-kira para pendiri republik ini, founding fathers kita pernah berselisih dalam menetapkan dasar-dasar negara? Pernah. Ada yang menginginkan supaya dasar negara ini agama saja.
ada yang menginginkan negara serikat, ada yang menginginkan negara liberal. Terjadi perselisihan, tapi ulama-ulama kita pada waktu itu beristihad. Sekalipun tidak mengatasnamakan negara agama, tapi prinsip-prinsip keagamaan masuk di dalamnya. Pancasila adalah substansinya tidak bertentangan dengan agama. Apa itu diantaranya? Nilai-nilai persatuan al-wihdah, nilai-nilai persamaan, al-musawah, nilai-nilai al-adalah, keadilan. Itu semuanya adalah prinsip ajaran Al-Quran. Awalnya terjadi perselisihan, terutama badan penyelidik usaha BPUPKI. ya BPUPKI ya, Dokuresmi. Apa itu bahasa Jepangnya? Jambu Cosakai. Wah. Aduh, ini Hafal pelajaran sudah. zaman dulu ini Iya. kan. Dokuritsu Jambico Cosakai. Cosakai itu BPUPKI. Itu awalnya terjadi perbedaan-perbedaan. Tapi ulama-ulama kita istihad. Ya. Artinya apa? Semua yang ditetapkan oleh pemerintah adalah ilzamun, mengikat, yarfa'ul khilaf, menghilangkan perbedaan. Kalau sudah ada putusan pemerintah, aturan pemerintah, ketetapan pemerintah, maka wajib hukumnya untuk taat kepada pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah adalah bagian daripada ketaatan agama. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa yang mau bertanya? Ada? Wah, banyak. Waduh, ini Yang di tanya depan. semua ini. Silakan yang di depan. Nama dan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Pratu Haikal Padli dari Batalion Artileri Medan 7, Biringgalih, Bekasi. Izin bertanya Ustadz, kami kan sebagai tentara Pak Ustadz, kami sering mengemban tugas yaitu meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga. Dalam meninggalkan keluarga tersebut, apakah kami berdosa Pak Ustadz untuk meninggalkan keluarga tersebut? Mohon izin penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosa nggak tuh Ustadz sering ninggalin keluarga? Pertanyaannya ini urusan dosa apa tidak ini. Jadi apa menjaga keluarga adalah kewajiban. Menjaga negara juga kewajiban. Tetapi ada yang pokok. Yang pokok adalah kita ini menjaga keluarga tidak harus kita ini selalu ada di tengah-tengah keluarga. Ya, kalau ibu-ibu ditanya, Bu, kira-kira orangnya pulang dengan dompetnya pulang, pilih mana, Bu? Dompetnya pulang tapi orangnya enggak pulang. Dengan orangnya pulang tapi dompetnya enggak pulang. Ya. Insya Allah kalau kita punya niatan baik, Pak, ya, bertugas ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Asal tidak lupa sama sekali itu tidak mengapa, kecuali kita bela negara tapi urusan-urusan keluarga sama sekali tidak diperhatikan. Itu baru. Tapi kalau bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin insya Allah dua-duanya dilaksanakan. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan begini, bela negara itu tidak harus bersifat fisik. Kalau membela secara fisik, tentara sudah cukup. Tapi sekarang tantangan yang dari luar adalah tantangan ideologi, transnasional, yaitu penjajahan dari sisi ideologi, baik kelompok kiri maupun kelompok kanan. Maka
itu kewajiban kita semua, termasuk para kiai, menjaga ideologi, jangan sampai ideologi itu dibawa ke kanan maupun ke kiri. Itu adalah bagian daripada bela negara. Kalau dulu ada ya aliran komunis, lalu ya ke kiri ya, ke kanan ada DITII, sekarang ada HTI itu bagian daripada tantangan. Kita harus jaga negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Haji Samsul Ma'arif. Tadi kita sudah dapat ilmu dari beliau ya, membahas kajian tafsir tadi dari surah An-Nisa ayat 59. Nanti kita akan lanjut lagi bahasan tafsirnya dan kita mendengarkan tausiah juga dari guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlakukanlah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Hujurat ayat 9 sama-sama tadi telah kita simak dan langsung saja kita dengarkan kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz Erik Yusuf. Silakan Ustadz. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya. Nah, kalau kita tadi langsung saja mendengarkan tadi ayat yang dibaca ya surah Al-Hujurat ayat 9. Sebetulnya ini kan intinya tentang tatanan bagaimana jika seandainya ada orang mukmin yang berselisih sebetulnya. Ya, kalau kita bacakan lagi tadi wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Nah, ini perintah Allah. Dan kalau ada dua golongan ya dari mereka yang beriman berperang atau berselisih ya atau bertengkar. Nah, di sini fa aslihu diislahkan. Dalam konteks islah itu kan sebenarnya diperbaiki. Artinya didamaikan Allah itu. Sebetulnya inginnya mungkin kalau waktunya lebih panjang dibacakan yang ayat ke-10-nya. Karena 9, 10 ini sebetulnya tidak terpisahkan. Apa yang ke-10-nya? Innamal mu'minuna ikhwah, ya kan? Fa aslihu baina akhawaikum wa taqullaha la'alakum tarhamun. Jadi intinya di ayat yang ke-10-nya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya apa? Bersaudara, ya. Jadi ayat yang 9 tadi menegaskan bahwa jika seandainya ada orang mukmin yang berselisih, ya, bertengkar atau ada dua golongan yang bertengkar berselisih tentang hal apapun, maka islahkan. Fa aslihu. Jadi damaikan, perbaiki hubungan mereka itu. Ya, jadi kita tuh wajib memperbaiki ketika kita melihat ada dua orang, teman kita, sahabat kita atau dua golongan di antara orang-orang mukmin yang kemudian berselisih, kita harus damaikan. Kenapa? Karena ditegaskan oleh Allah di ayat selanjutnya yang ke-10 bahwa yang namanya innamal mu'minina ikhwah, bahwa yang sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, di sini kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu kan sebetulnya banyak riwayat, ada beberapa riwayat, tetapi salah satunya ketika Rasulullah SAW beliau mendatangi satu kaum, ya di sini ada namanya Abdullah bin Ubay, ya dari suku Khazraj. Nah, ketika mendatanginya itu beliau menggunakan keledai. Nah, kemudian Abdullah ini menyatakan bahwa, aduh, ini keledainya itu bau sekali, jauhi aku dari keledai yang bau begini, begitu. Kemudian salah satu dari rombongan Rasulullah SAW, ya, ini menyebutkan dari Ansor bahwa, sesungguhnya bau keledainya Rasulullah SAW itu lebih wangi dari bau badanmu gitu. Wah, berantem mereka, ya. Nah, ini kita harus pahami bahwa dahulu kenapa orang-orang Arab jahiliyah itu disebut jahil, ya. Itu karena mereka itu seringkali sangat emosi, ya, tidak bersabar, tidak kemudian bisa menahan kalau seandainya ada kemarahan. Jadi hanya dengan bicara seperti itu mereka bisa kemudian berkelahi, dan berkelahinya bukan hanya orang yang satu dengan dirinya. Jadi ketika tadi bicara tentang masalah bau keledai saja, ya, ketika kemudian disanggah oleh
salah satu yang rombongan Rasulullah SAW, yang dari suku Khazraj itu membela Abdullah bin Ubay tersebut. Kemudian apa? Kemudian mereka berkelahi dengan menggunakan pelepah kurma, dengan menggunakan terompah, menggunakan tangannya. Kemudian jadi semacam berantem tawuran lah begitu. Nah, disinilah salah satunya kemudian ayat ini turun bahwa sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Ya, orang-orang mukmin bersaudara. Seperti kita pahami begini. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan al-muslimu kal jasadil wahid. Jadi muslim yang satu dengan yang lainnya itu sesungguhnya filosofi apa? Satu tubuh. Satu tubuh. Ya, ada semangat korsa misalnya gitu kan ya. Satu tubuh. Kenapa? Karena kalau ada satu saja dari tubuh kita ya yang sakit, semua akan merasakan, ya kan? Misalnya ini kalau tentara-tentara saya lihat gagah-gagah semuanya ya. Betul nggak? Tapi kalau dikasih bisul, segagah ini pun bisa demam, betul nggak? Kalau bisulan. Coba. Ada yang kalau sakit gigi terus kemudian tidak terasa, tetap kalau sakit gigi bisa terasa, bisa kemudian nggak fokus, betul nggak? Jadi artinya apa? Kal jasadil wahid itu kalau satu saja walaupun kecil gitu ya, bisul, tapi kalau misalnya itu mengganggu, itu bisa kemudian demam, bahkan satu tubuh merasa sakit. Nah karenanya konsep filosofi satu tubuh itu Rasulullah SAW menyampaikan apa? Al-muslimu kal jasadil wahid. Jadi kita ini dengan saudara kita, misalnya ini sekarang Palestine misalnya, ya saudara kita sedang kemudian menderita, kita bisa merasakannya gitu loh. Ya, kawan kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah dan lain-lain, satu tubuh gitu. Nah apalagi kalau Rasulullah SAW juga dalam kesempatan lain menyampaikan bahwa al-muslimu ini kalbunyanin yasutu bolum ba'do. Muslim yang satu dan yang lainnya itu ini seperti bangunan yang kokoh kata Rasulullah SAW. Berarti kalau bangunan yang kokoh, antum ini seragamnya aja sama kan. Tetapi karakternya, divisinya boleh jadi berbeda-berbeda ya kan. Tugasnya beda-beda. Nah kalau ini kita satukan, dia haruslah seperti benteng yang kokoh. Benteng yang kuat. Ya, apalagi kalau tentara itu bisa bela negara, menahan dari segala sesuatu gangguan ya terhadap negara kan begitu. Harus kokoh, harus bisa seperti benteng yang kokoh. Karenanya jika di antara kalian, jika di antara kita ada yang berselisih, fa'aslihu. Maka apa? Perbaiki. Maka apa? Damaikan. Ya. Nah, disinilah kenapa ayat ini kemudian muncul. Artinya apa? Artinya agama Islam itu mempunyai sebuah konsep di mana poinnya adalah tatanan keteraturan ya antara muslim yang satu dan yang lainnya mengenai permasalahan hak kok ya, yang hak dan yang apa yang menjadi kewajiban mereka semuanya ini harus mereka pahami agar supaya tidak terjadi perselisihan. Ada tatanan yang mengaturnya. Di sini poinnya adalah bagaimana agar supaya umat mukmin ini tidak masuk ke dalam perpecahan, tidak masuk ke dalam permusuhan, ya, tidak masuk ke dalam percerai-berai, tidak masuk ke dalam fitnah, namimah, adu domba dan lain-lain. Kenapa? Nah, ini menarik. Dari ayat yang sebelumnya, itu juga yang menjelaskan tentang permasalahan hoax. Jadi ayat yang sebelumnya ya ayyuhalladzina, ini di ayat 6 ya, tadi kan 9. Kalau di ayat 6-nya membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayun. Jadi artinya orang beriman jika datang kepadamu orang-orang fasik yang membawa berita itu harus diklarifikasi. Jadi ini menyambung sebetulnya dari ayat yang sebelumnya, dari ayat 6 membahas tentang masalah ada berita yang harus kita klarifikasi, harus kita tabayun terus. Kalau ternyata tiba-tiba terganggu oleh ini semuanya, kemudian ada perselisihan, harus kemudian diperbaiki, didamaikan. Kenapa? Karena ayat selanjutnya menyebutkan bahwa kita ini bersaudara. Baik. Gitu insya Allah ya. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Wah, mana Ustadz? Wah, ini banyak yang di depan. Ya, Pak. Masya Allah, mantap Silakan, ini Pak. ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Fadal, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Izin memperkenalkan diri, nama Sersan 2 Nasrul Amir, berasal dari Satuan Resimen Arhanud 1 Faletihan. Pertanyaan kami Ustadz, jika dalam kondisi darurat di lapangan, kira-kira seperti apa ibadah yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ciri orang-orang soleh ini kelihatan ya. Masya Allah. Insya Allah. Jadi dalam ibadah, dalam perang, dalam tugas, dalam kondisi di hutan di mana-mana, pikirannya apa? Oh, kalau ibadahnya gimana nih kan gitu ya? Benar. Dalam keadaan sempit lah. Dalam keadaan apapun. Nah makanya ini yang menariknya begini. Kita itu, umat muslim itu yang namanya ibadah pertama. Bukan hanya ibadah hablumnallah, tetapi ada hablum minan nas. Bukan hanya masalah ritual-ritual saja, tetapi juga ibadah sosial. Karenanya tadi Ustadz David Khalik tadi menyampaikan bahwa yang namanya bela negara termasuk ibadah. Termasuk ibadah insya Allah gitu ya. Karena apa? Karena kita melindungi insya Allah. Berupaya keras untuk apa? Melindungi, menjaga perdamaian. Kan gitu. Itu kan ibadah juga. Nah, tetapi pertanyaannya tadi pasti ke ritual. Jadi kalau misalnya kita nih lagi harus kemudian mengejar musuh atau di dalam hutan, bagaimana sholatnya kan gitu. Sementara sholat tetap wajib. Iya ya kan? Benar. Artinya apa? Artinya sholat bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi berdiri jika sanggup. Kalau enggak sambil duduk. Kalau enggak sambil tidur. Bisa. Tidak bisa bergerak dengan istirahat bisa. Tidak bergerak dengan isyarat bisa. Dengan isyarat bisa, kedipan mata bisa. Jadi misalnya maaf nih Ustadz, lagi ini nih siap-siap mau nembak gitu dia. Nah, Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika seandainya tidak ada waktu untuk kemudian berganti, ya bergantian ya, ganti sim. Nggak ada waktu nih, kita lagi nih, gimana sholatnya gitu kan. Nah disinilah kemudian tidak boleh meninggalkan itu semuanya. Kita kemudian sholat dengan cara aman tadi, pertama tayamum, kan begitu. Ya, kedua apa? Kedua kita dalam posisi seperti itu kita kemudian dengan isyarat tadi. Kalau seandainya nih ya, seandainya tidak bisa bergerak ya, selama, tapi kan gini ya, bikinnya selama masih ada air harus wudhu. Selama masih bisa berdiri harus, ya, selama bisa bergerak harus bergerak. Nah, itu dia. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, yang paling kemudian bisa kita menyalakan sholat dengan isyarat tadi secara bacaan tapi tetap. Ya, nah ini sering kali ditanyakan kenapa? Karena banyak yang kemudian dalam rimba di dalam hutan dan lain-lain kan permasalahannya banyak sekali. Apalagi harus siaga. Nah karenanya kalau saya dengar dari kawan-kawan tentara itu biasanya bergantian. Kecuali ketika mengejar satu target. Ketika mengejar satu target kan saat waktunya karena bisa kemudian dijamak ya, ada rukshoh. Waktunya di situ. Istirahat itu istirahat untuk sholat. Iya, jadi bukan istirahat untuk leha-leha. Makanya dahsyat sekali nih para pasukan kita ini ya. Jadi istirahat itu bukan istirahat untuk leha-leha, tetapi istirahatnya mengambil untuk waktu sholat, digunakan atau dimanfaatkan untuk waktu sholat. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Nih jadi tadi Pak ya. Kalau ini ada ibadahnya tadi, ibadah wajibnya tadi ya. Ibadah mahdhuhnya misalnya sholat ya tadi bisa ada rukso, ada kemudahan ya tadi bisa pakai isyarat. Kalau memang nggak bisa gerak. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai bela negara akan semakin dalam dikaji. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن
أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarkanlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya tidak lebih bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan tentunya pada saat kita menyimak atau mendengarkan ayat suci Al-Quran, percayalah kalau di dalam hati kita ada getaran, bersyukur, berarti masih ada tanda-tanda keimanan dalam hati kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan senang untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Ustazah Nevi Hilyah dengan tema Bela Negara Wujud Berukhuwah dalam Islam. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salam barakallah. Adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Amma ba'du. Bapak-bapak tentara, ibu-ibu, ibunya tentara. Alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya bapak-bapak, ibu-ibu lelahnya menjadi lelah.
Mudah-mudahan jama'ana hadza jam'an marhuma. Perjumpaan kita, kumpulnya kita, kumpul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita insyaallah tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kita ma'sum, habis dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya membuka mukaddimah dengan mengatakan la udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali dengan orang-orang yang zalim. Seperti itu dengan tema yang tadi diangkat dalam surah An-Nisa ayat 66 dikatakan ketika Allah menyuruh bunuhlah diri mereka gitu. Ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Apabila Allah memerintahkan kita untuk membunuh diri kita, maka sedikit sekali yang akan menuruti perintah Allah. Kenapa? Karena sekarang iman kita setipis tisu. Jadi dikatakan bahwasanya zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman Bani Israel, dulu kalau misalnya berbuat maksiat, berbuat dosa, wa idh qala Musa liqaumihi, misalnya Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kalau engkau berbuat dosa, faqtulu anfusahum, maka bunuhlah dirimu. Jadi dulu zaman Nabi Musa kalau bermaksiat, ibu-ibu, bapak-bapak disuruh terjun dari jurang yang tinggi lalu bunuh diri, la taballahu alaikum, baru diampunin dosanya. Zaman dulu begitu. Kalau badan kita sebahagian ada yang terkena najis gitu, maka harus dipotong badannya beserta kulit-kulitnya. Berat zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel berat menjalankan syariat atau perintah-perintah Allah. Tetapi itu enggak berlaku syariat di zaman Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih syariat yang mudah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bi akrami rusli kunna akramal umami. Karena Nabi kita mulia, maka umatnya jadi juga ikut mulia. Masya Allah. Itulah kemudahan yang Allah berikan kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kaitannya surat An-Nisa ayat 66 ini dengan membela negara? Kan begitu bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Maknanya adalah ketika kita diusir dari negara kita. Kalau kita bilang sekarang kita suruh hijrah. Enggak ada hijrah setelah kemerdekaan. La hijrah ba'dal fathi. Tidak ada berpindah negara, berpindah tempat kalau sudah merdeka. Yang ada mempertahankan atau membela negara. Jadi kalau udah merdeka begini tetap dipertahankan. Dengan cara apa? Mempertahankan negara. Yang pertama dengan jalin ukhuwah. Ukhuwah itu artinya pertalian yang kuat. Ukhuwah itu artinya persatuan, itu namanya ukhuwah. Oleh karenanya ulama membagi ukhuwah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Bagaimana cara mempertahankan negara kita di tengah kemerdekaan negara yang sudah kita capai, nggak perlu pindah negara. Atau kalau kita usir negara orang lain, usir rakyat sendiri. Kalau kita mengusir sesama bangsa, sama halnya seperti kita membunuh nyawanya sendiri. Jadi kalau kita ngusir teman kita, ngusir sebangsa kita, ngusir rakyat sendiri, seperti kita membunuh nyawanya. Oleh karenanya perlu kita bela negara di tengah keamanan negara kita. Yang pertama jalin ikatan yang kuat, ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Muslim mukmin yang satu dengan mukmin yang lain kalbunyan, seperti sebuah bangunan yang kokoh. Ya syuddu ba'duhu ba'do, yang saling nguatin. Ini kayak masjid di sini. Kalau pondasinya nggak kuat, maka semua peralatannya akan hancur. Yang penting pondasinya. Pondasi daripada bangunan apa? Ad-din, agama. Jadi kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan jalan, maka pondasi yang pertama adalah pondasi keimanan. Maka perlu menjalin ukhuwah Islamiyah semuslim begitu. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah sebangsa. Coba bapak-bapak, ibu-ibu keluar negeri misalnya, keluar dari Indonesia, nggak jauh-jauh deh ke Malaysia atau ke Singapura. Ketemu orang kita, ketemu orang Indonesia udah deket aja. Orang Indonesia ya gitu, iya apa kabar kan gitu ya. Berarti ada ikatan yang kuat.
Itu cara kita mempertahankan agar bangsa ini tidak hancur lebur. Kenapa bangsa ini hancur lebur? Karena satu, zon, prasangka yang buruk. Sangkaan yang buruk menghancurkan semua pikiran positif yang akan kita pertahankan. Yang ketiga yang kita harus bangun adalah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah apa? Ukhuwah insaniyah, sebangsa, semuslim, semanusia. Sama-sama cinta, sama-sama karena manusia. Manusia tuh semuanya tingkatannya sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nih pangkat kita semuanya sama. Pangkat kita yang paling pasti adalah satu, camat. Apa itu camat? Calon mati. Oh. Atribut kita, ornamen kita, pangkat kita semuanya nggak akan dibawa mati. Yang pastinya kita akan jadi titel terakhir kita adalah almarhum atau almarhumah. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan kalau semua jasad kita ini nggak sampai dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya 3 hal yang patut kita jaga, ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, menjaga ikatan sebangsa setanah air. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basariyah, menjalin ukhuwah sesama manusia. Allahu ta'ala wa rasuluh a'lam, mudah-mudahan ada bermanfaat. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustazah. Silakan ada yang mau bertanya, tadi bapak-bapak mungkin ibu-ibu kali ya. Ibu silakan angkat tangannya ibu-ibu. Oke, ya. Pertanyaannya apa? Namanya Terima kasih siapa? Pak Ustadz. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama Dwi Putri Susanti, kami dari Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 12 Men Arhanud 1 PD Jaya. Izin bertanya Pak Ustadz, seperti apa bentuk bela negara yang dianjurkan Islam itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya ke saya lempar ke Ustazah. Silakan Ustazah. Yang jawab Mas David apa saya? Ustazah. Oke. Silakan Ustazah. Seperti apa cara membela negara dalam sudut pandang Islam? Cara membela negara dalam sudut pandang Islam banyak ragamnya. Wabil khusus yang pertama, ketika kita punya bangsa, kita bernegara, kita berdomisili di satu tempat, maka pelihara negara itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kita diutus di muka bumi ini menjadi khalifah. Apa khalifah? Pengelola bumi. Pemelihara bumi. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Bagaimana membela negara dalam Islam? Maka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kita rusak yang udah Allah perbaiki. Jangan kita hancurkan yang sudah Allah bangun. Apa yang sudah Allah bangun? Tatanan negara sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi yang mudah-mudahan dengan kita bisa mendalami ilmu agama, maka kita paling tahu betul hakikat kita sebagai seorang manusia adalah menjadi khalifah, pengelola bumi, pemelihara bumi, dan insya Allah negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustazah mau nanya Ustazah, Baik. kalau misalnya ibu atau kaum perempuan ikut membela negara, Iya. bergabung dengan tentara gitu ya, di Boleh. dalam Islam boleh nggak sih? Zaman Islam ada pembela Rasulullah namanya Nusaibah. Tetapi kebanyakan perempuan-perempuan yang ikut berperang menjadi perawat. Untuk apa? Untuk mengobati luka saat suaminya berada di medan laga. Boleh, itu bentuk jihadnya perempuan? Iya, membantu untuk mengobati luka zahir dan luka batin daripada suaminya yang membela negaranya. Ada. Ternyata ada. Ada ya? Ada. Jadi kalau berarti. zaman sekarang nih ikut tentara, gabung gitu ya, Iya, dalam iya. itu dalam hukum Islam dari zaman dulu memang sudah ada, boleh ya? Boleh. Oke. Banyak tentara-tentara perempuan itu yang membela sampai putus tangannya, putus pergelangan badannya untuk membela baginda kita Muhammad SAW. Tapi untuk sekarang kalau ada yang lebih bisa, yang lebih mampu, maka kita bantu dengan doa. Itu doa adalah bentuk jihad kita buat suami kita. Itu juga dengan menjaga rumah tangga juga bagian dari jihadnya juga ya? Jihad, memang susah menjaga jihad, memelihara nafsu susah. Terima kasih banyak Ustazah, kasih, Ibu, Mas makasih David. pertanyaannya ya. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Dan setelah ini kita akan membaca Quran, belajar baca Quran sama Kiai Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum. Saya mau pantun boleh? Sautin ya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir ngacir. Bila Israel Datang memanggil jaza terbujur di pembaringan. tongkleng tongkleng begitu ya. Kalau orang ahli nyanyi semuanya ya Pak ya. Iya. Ya Pak ya. Ya. Ya Pak ya. Iya. Pak ya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warantilil Qur'ana tartila. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa yang ada di Masjid Al Jihad, insya Allah mudah-mudahan ahli surga. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dan semoga selalu kita mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Luar biasa. Oh, gimana? Hah? Yang luar biasa. Luar biasa dong. Yaitu Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai sehat ya. Kepriwe kabare? Alhamdulillah apik. Sampean tiang pundi? Bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. What's your name? Iya. My name is David. You speak English? Can I little? Where do you live? Enggak tahu deh. Sok tahu. Iya. Kita nggak berdua nih. Nggak berdua. Sama orang TNI nih. Sama TNI Angkatan Darat. Saya mau nanya dulu. NKRI. Harga mati. Gitu caranya. Ada yelnya. Oh gitu. Kalau TNI? Coba kalau TNI? TNI harga mati. Iya harga mati. Iya, betul. Demi membela negeri kita. Masya Allah. Hubul waton minal iman. Hubul waton minal Cinta iman. tanah air sebagian daripada iman. Understand? Yes. Kita nggak berdua nih. Iya. Saya juga ditemani oleh seorang makan sekunteng di Cilacap. Apaan tuh? Teman saya yang ganteng, mantap gitu ya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengannya siapa Mas? Muhammad Rizky. Oh. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Asli dari mana Muhammad Rizky? Dari Palu, Sulawesi Tengah. Palu, Sulawesi Tengah. Masya Allah, Sulawesi. Orang Sulawesi Mi. Iya, tapi kita harus apresiasi loh. Kalau TNI AD itu ya, pemirsa ya. Itu tahun kemarin saya ingat itu memberikan kesempatan kepada lulusan pesantren untuk bergabung di dalam TNI sebagai prajurit santri. Salah satunya dia. Atau emang iya? Coba dicoba Masa dulu. bener sih? Coba. Bisa baca Quran juga. Mas Rizky? Ini panggilannya Mas apa kalau orang Makassar? Bukan. Daeng. Oh, Daeng. Daeng. Masya Allah. Nah, ini si Daeng sekarang mau baca. Si Daeng. Daeng. Oh iya. Si Daeng lagi. Gak ada sinya. Gak pakai. Sama Daeng Rizky. Coba ngomong. Coba. Yang ngomong siapa? Iya situ. Ya, suka-suka saya. Oh iya deh. Si Daeng ini mau baca surah Al-Qamar ayat 21. Understand? Yes, I understand. Understand. Silakan bacakan surah Al-Qamar ayatnya selikur. Silakan. Selikur. Apaan tuh selikur? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم
Alhamdulillah. Orangnya ganteng, bacanya ganteng. Saya juga sebelum kita ngaji bareng-bareng, saya mau nyuruh emak kita ya. Oh iya. Ibu-ibu. Yang pakai kacamata coba barangkali. Iya, coba dibaca Alhamdulillah. Ibu. Baca kelihatan nggak Bu? Kelihatan nggak? Terlalu kecil. Kecil. Kalau saya kelihatan nggak? Ada yang bapak-bapaknya yang di depan. Iya bapak-bapak yang Bapak kelihatan. dulu, Siapa yang mau? Coba yang mau. Oke, yang mau siapa? Atau ini Mas, bisa Mas? Oke, coba. Coba yang di depan. Siji, loro, telu. Walaqad yassarna Qur'ana lillazi rifahal min mudakin. Alhamdulillah. Yang lain. Jangan cuma satu. Ya, yang lain coba. Yang tengah-tengah. Atau yang senior, bapak-bapak, Pak Agus. Jangan Pak Agus. Oke, Bapak deh, silakan. Oke. Ini. Cakep. Nah, belum, udah cakep belum aja. ya? Belum juga baca. Silakan. Ya, silakan. Langsung 1, 2, 3. Fakaifa kana azabi wa nuzuri wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahad mim muddakir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kalau jadi pemimpin ya kan tanggung jawab sama anak buahnya, ya kan? Nah, kalau bacanya cakep kan bisa buat ngajarin anaknya. Tapi ngomong-ngomong udah nikah belum? Alhamdulillah. Mau saya cari mantu kagak jadi. Ya Allah. Yuk kita baca bersama. Kita nggak ngajarin, saya ngaji bareng Mbak. Ngaji bareng, Mbak. Mama. 1, 2, 3. Mama. Oke, mantap. Baru kali ini mantap, ya kan? Alhamdulillah. Papa. 1, 2, 3. Lagunya satu itu aja udah bisa kemana-mana. Misalkan baca suratul Fatihah juga bisa. Bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Dengan pemirsa sekarang yaitu surah Al-Qamar ayat 21. Understand? Yes. Ada yang nenek-nenek bisa bahasa Inggris juga. Ya Allah. Alhamdulillah. Fakaifa kana azabi wa nuzur. 1, 2, 3. Para pemirsa, kalau bareng-bareng mah kompak. Bakal dewekan nggak tahu dah. Ya Allah, kayak seperti Rizky bacanya tadi kurang menekan, ya. Kan kalau ibu-ibu kan kalau membaca sering ditekan, ya kan? Ya Bu ya, Bu, bacanya ditekan. Kan suka ditekan kan ya Bu ya? Alhamdulillah ya aja, ya Allah. Oke, para pemirsa, yuk kita bareng-bareng. Ini bagaimana sih cara membacanya? Ini namanya sampai wanuzur. Ini namanya waqaf. 1 ayat. Kalau bisa 1 naf. Kalau nggak bisa, itu harus mengetahui tentang mau memulai lagi. Namanya waqaf ibtida. Understand? Udah ya saja biar cepat, ya nggak? Alhamdulillah. Fakaifa 1, 2, 3. Coba kita biar fasih ya. Fafifu faf. Fufang. Fanifafna. Minal mufni.
Minal mufni. Fanifan fanifa. 1, 2, 3. Fanifan fanifa. Coba ibu bareng. Oh, bareng kagak bisa. Ya Allah, udah mikirin di rumah udah sumpek ya. Makanya saya tahu dia ada yang ketawa kenceng karena di rumah jarang ketawa. Diomelin sama suaminya mulu. Ya Allah. Ya, ada yang begitu? Nggak ada. Suaminya datang? Enggak datang. Ini kalau dalam Al-Quran harus mengetahui tentang makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu cara keluarnya huruf. Kudu sifatul hurufnya kudu ngerti. Lah kalau nggak ngerti bagaimana Pak Ustadz? Ya talaki sama gurunya. Pak. Ditanyain dia aja ya Allah. NKRI. Nah iya ya Allah. Kan mantap ya nggak? Ini suruh nyanyi apa aja bisa. Masa? Abri suruh nyanyi apa aja bisa. Coba. Jika saya saya coba ya. Ya. Sungguh aneh. Tapi nyata. Ya kenyataannya kan begitu. Apalagi yang perempuan. Masa coba? Tujideka hoye tujana. Waduh. Apal. Tahu. Ya Allah. Beneran tahu. Kaget saya kira nggak tahu. Kan hobi. Hobinya lagu ini. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah. Kemudian fa di sini ada sifatul huruf namanya hamas. Hamas itu harus keluar suara. Fa. Kemudian kaf pun juga namanya sifatul huruf yaitu namanya hamas. Bang Rifki hamas. Hamas. Begitu. Ini kalau misalkan nggak ngerti harus talaki sama gurunya. Kalau misalkan nggak tahu cara wakofnya bagaimana Pak? Ngikutin kepada orang-orang yang syekh sudah membacanya yang lebih tartil. Ya, makanya kita perlu dengan guru, perlu dengan sanad. Namanya sanad itu biar nyambung ke ilmuannya. NKRI. Luar biasa nih Bang David kalau begini mah kompak semuanya. Iya. Alhamdulillah. Nah, fa kaifa 1 2 3. Kana azabi wa nuzur. Nah di sini pemirsa dan juga adik-adikku yang ganteng. Ya. Iya. Ya kan adik-adik saya juga. Iya. Lafal wa nuzur itu ada namanya wakof raum. Apa? Wakof raum. Artinya apa? Ketika mengucapkan huruf ro, suaranya hanya sepertiga dan yang dengar paling samping kita yang dengar. Wa nuzur. 1 2 3. Wa nuzur. Coba lagi. Wa nuzur. Nah gitu kalau begini kan enak. Ini namanya wakof raum. Wakof ada namanya wakof Jibril. Dalam surah An-Naziat ayat 23, understand? Yes. Di situ enggak ada tanda wakofnya tapi berhenti. Contohnya fahasara fanada. Tuh 2 3. Itu boleh berhenti fahasyaur. Coba bareng. Fahasyaur 1 2 3. Itu boleh berhenti. Nanti dicek di rumah dan dibuka surah An-Naziat yaitu ayat 20. Understand? Yeah. Langsung. Nah, di sini lafal wa nuzur di sini ro-nya ngikut tapi tidak jelas. Paham? Paham. Makanya nanti kalau jadi imam di rumah yang sudah punya ayang beb ya, itu kudu danta. Ngerti nggak danta nih? Jelas. Kudu jelas. Nadanya yang kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Itu enak lagunya ya. Udah satu aja, satu ayat itu satu nada bisa buat ayat ke semuanya. Nah, bagaimana untuk bisa mengetahui tentang wakaf itu sendiri? Kalau nggak ngerti tanya sama gurunya, talaki di musola. Dulu kan suka ngaji alifiyah, sukun fathah,
Lam fa sukun fatalaf ya doma yuk fa lam sukun doma full I love you pul kan begitu ya? Ya maksudnya talakib maksudnya biar lidahnya sama dalam pengucapannya. Walaupun nggak sama banget minimal nggak salah bacaannya. Understand? Yes. Oke. Terus kemudian di sini ada lafal azabi ainnya ini adalah tawasud sifatnya huruf. Tawasud artinya yang sedang-sedang. Ya sedang-sedang. Hurufnya ada 5 yaitu lin Umar. Termasuk salah satunya adalah huruf ain. Coba Rizky. Fasih juga loh ya, luar biasa. Lah ini kan kalau begini, kalau baca Qur'annya begini, cakap begini, kalau belum mati jangan dikubur ya. Iya, masih hidup, masih dikubur. Ya Allah, Rizky luar biasa. Tinggal penekanan cara, karena apa? Setiap huruf nanti para pemirsa itu akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Memberikan syafaat kepada kita. Walladzina yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Setiap huruf akan memberikan syafaat kepada kita. Maka yuk pada membaca Al-Qur'an dengan sendal seni. Alhamdulillah. Kesimpulannya bahwa ketika di akhir ini makanya dibaca tawalud atau misalkan dibaca ar-rum. Hurufnya tidak mutlak di huruf apa diucapkan dengan ro tapi zur gitu ya. Hanya sepertiga dari huruf itu. Understand? Yes. Coba kita baca sama-sama sekali lagi Ustaz. Yuk dari sama-sama ayat 21. Ayo. Fakaifa kana 1 2 3. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Itu namanya wakaf ikhtibar buat nguji biar sama-sama bacanya Oke, siji loro telu. Bagai Alhamdulillah. Coba sekarang 1 2 3. Fakaifa Ulangi lagi, kurang neken. Bagai 1 2 3. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Nah begitu baru ajib ya. Ajib, Masya Allah, mudah-mudahan. Nah kita kesimpulan dengan nada romul atau penutup. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Sadaqallah barang. Sadaqallahul azim. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Kenapa nangis? Senang dia bacanya cakep. Alhamdulillah gitu. Dapat ilmu ya. Alhamdulillah. Nanti kalau udah kayak gini dicoba sampai di rumah ya. Tadi Al-Fatihahnya aja dulu. Tadi gimana? Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah cocok jadi imam. Coba kayak gitu. Baru mau ngelamar perempuan kan. Coba kamu tes baca Qur'annya. Langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung diterima gak Kiai? Iya takutnya kan kalau jadi mantu harus apal ayat. Iya benar. Namanya siapa kamu? Al-Imron. Baca surah Al-Imron. Lah kalau saya Al-Imron gak bisa. Saya kalau di kampung dibaca kulhu. Masya Allah. Oke, makasih banyak Kiai. Baik, banyak hal yang kita dapatkan hari ini semoga bermanfaat dan setelah ini kita akan berdoa dengan para guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminah mutmainnah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa Ainis dimanapun saja Anda berada, nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia. Karena itu wajib untuk kita jaga. Dan pada saat kita membela negara, jika kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah itu sebagai amal ibadah kita. Makanya tidak salah jika ada ulama mengatakan bahwa hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah sebagian daripada iman. Semoga kita orang-orang yang bisa istiqomah dan peduli terhadap bangsa kita, membangun bangsa kita dan menjaga pertahanan negara kita dan mempertahankan kemerdekaan kita. Saya David Halik undur diri. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam